Rekan-rekan, kali ini ada yang mendadak sakit, ada yang mulai berdrama. Kira-kira sakitnya asli atau palsu nih rekan-rekan? Gimana nih menurut Anda semua? Nah, rekan-rekan, memang pasukan Panji kali ini sangat-sangat panik melihat situasi hukum dari Pak Jokowi. Situasi dan kondisi Pak Jokowi sangat-sangat kuat untuk menggugat balik mereka. Dan kita melihat sendiri bagaimana keseriusan Pak Jokowi memenjarakan pihak-pihak yang melakukan tudingan terhadap ijazahnya. Dan Pak Jokowi menolak untuk damai serta melanjutkan proses ini dan terbukti. Kita melihat Pak Jokowi menolak mencabut gugatan. Nah, pada saat ini justru mereka yang awal-awalnya berkoar, awal-awalnya menebar fitnah, justru seolah sedang diperlihatkan awal dari istilah katanya azab rekan-rekan nih. Karena kita melihat berkoar-koarnya mereka, bagaimana mereka menggelar konferensi pers, bahkan berdemo pula ke rumah Pak Jokowi, ke rumah pribadinya. Dan mereka pada saat ini mulai panik. Bisa saja penyidik melakukan penjemputan paksa, apalagi mereka terus membuat gaduh, mereka terus membuat propaganda, dan yang terbaru mereka kan nyinyir-nyinyir lagi ke Pak Jokowi yang hadir di acara PSI. Nah, mereka ini pada saat ini tengah berusaha mengalihkan pandangan publik akan kepanikan mereka, berusaha melemparkannya kepada isu-isu yang jelasnya tidak berhak mereka komentari. Mereka kan mulai nyinyir Pak Jokowi hadir PSI, nyinyir logo PSI gajah, katanya nggak punya ijazah. Kan ini merupakan bentuk atau analisa psikologis dari kita yang melihat mereka ini mulai panik dan mulai melemparkan isu-isu yang sebenarnya tidak perlu. Kan ini adalah menunjukkan sebuah kepanikan dan memang ada yang tidak beres sepertinya dengan mereka rekan-rekan. Nah, tanpa berlama-lama, ayo deh kita lanjutkan lagi. Saudara, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi Bersatu memenuhi panggilan pemeriksaan polisi pada Selasa siang terkait melapor balik tudingan Roy Suryo soal ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Pradi Bersatu membawa 16 barang bukti yang diyakini bisa menunjukkan keaslian ijazah Jokowi, seperti uji laboratorium yang menunjukkan uji kertas, foto hingga detail lain dalam. Pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi dalam pendalaman kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketiga saksi yang hadir ialah Rustam Effendi, Damai Hariludis, dan Kurnia Triroyani. Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu pagi, para saksi langsung melaksanakan proses pemeriksaan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rahmat Imran, di depan. Jadi begini ya, ini kan sebelum masuk laporan polisi ini kan Mas Roy dan kawan-kawan ini kan selalu menantang laporkan saja. Waktu itu saya katakan di berbagai media juga, nah kan jangan nanti kalau sudah dilaporkan ngomong kriminalisasi, kemudian membangun narasi-narasi ya yang mendiskreditkan polisi, bahwa polisi tidak netral dan bla 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 bla. Dan per hari ini dan kemarin-kemarin narasi itu dibangun. Jangan begitulah, biarkan penyidik seperti kata Pak Arianto tadi, biarkan penyidik bekerja. Hukum kita, penyidik kita mempunyai yurisdiksi sendiri, nggak usah bawa-bawa luar negeri, kan begitu. Percaya kepada polisi kita, ini sudah menjadi sorotan publik. Percaya penyidik itu, Mabes Polri itu, Polda itu tidak akan melakukan blunder. Ini zaman sekarang, zaman keterbukaan. Mas Roy dan kawan-kawan gampang menelanjangi apapun di Indonesia polisi, ini. Justru karena itu, ayo kita bangun narasi ya, kepercayaan kepada penyidik kita. Prabu Kanjeng Raden Mas Telematika. Kita nobatkan Bathara Guru sebagai pahlawan kejujuran. Bumi goncang aja. Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja. Ya kan, dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep nih gimana. Jawabannya Bang, gimana? Ya silakan, makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Pak Ganjar. Untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik itu gimana Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA.
oleh penyidik. 2 ijazah aja prinsip. Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Berapa ya? 11. 10 berapa? Kalau ini kan Mereka cuma barisan panik yang baru sadar bahwa mainan mereka ternyata makan tuan. Roy, Egy, dan kawan-kawan mungkin lupa, publik sekarang tidak sebodoh dulu. Segala rekayasa bisa dilacak, segala kebohongan bisa dibongkar, dan segala fitnah bisa berbalik menjadi jerat hukum. Karma digital itu nyata, dan mereka sedang mengalaminya. Dan lucunya lagi, mereka masih sempat-sempatnya bermain drama. Seolah-olah mereka adalah korban kriminalisasi, padahal merekalah yang mengawali kebohongan besar ini. Narasi mereka runtuh bukan karena ditekan kekuasaan, tapi karena tak ada satupun bukti yang bisa menguatkan tuduhan mereka. Mereka terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri, dan sekarang baru sadar bahwa mereka bukan pejuang, tapi pemain sandiwara kelas 2 yang gagal. Lihat saja pola tingkahnya, bikin gaduh di media sosial, lempar tuduhan ke publik tanpa dasar, lalu ketika dipanggil aparat, semua mendadak menghilang, sakit, atau sibuk cari jalan damai. Ini Roy Suryo ngomong. Masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal Ingat Roy Suryo, gua langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi, terus dia repost, akhirnya masuk penjara. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gua aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti, kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih, lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo. Ya. Ancaman nyawa pun saya hadir. Kenapa Pak Jokowi? Maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa sama. Lalu hari ini orang-orang udah pada kebulan, orang-orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia. Lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah? Sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan, nah ini karena kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, tentunya saya akan menjawab apa yang saya tahu, apa yang saya lihat. Ya intinya semua kejadian-kejadian mengenai indikasi pidana pencemaran nama baik, ya kan, terus penghasutan dan juga fitnah yang terjadi mengenai tudingan ijazah palsu kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, intinya itu. Ya. Bukti-bukti yang dibawa dari Polres Jakarta Selatan itu dibawa lagi ke Polda Metro Jaya ini nggak, Pak? Saya belum tahu ya, tapi kelihatannya bisa jadi sebagian dibawa atau nanti minta dilengkapin lagi ya. Kalau abang sekarang bawa alat bukti baru atau cuma untuk menghadiri sebagai bukti-bukti yang kemarin di Polres sih sudah cukup banyak ya, yang diajukan oleh teman-teman dari Peradi Bersatu. Nah, saya saat ini nggak membawa bukti baru. Ya kemungkinan nanti kalau diminta lagi atau dilengkapi ya akan kita serahkan. Nah, ini kan dari 6 laporan 4 diantaranya sudah masuk ke penyidikan, itu belum dilengkapi, ada selesai. Ya. Ya saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan ini udah game over ya, udah selesai ya kan. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan. Nah itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidananya siapa gitu loh. Jadi karena apa? Karena kalau saya sebagai masyarakat juga, ya kan, termasuk juga saya orang hukum juga, yang saya lihat bahwa tudingan terhadap ijazah palsu ini bukti-buktinya dari pihak yang menuding atau pihak yang menggugat ya, itu nggak ada sama sekali ya. Sampai hari ini, dari awal sampai hari ini, saya meyakini
bukti-bukti itu nol besar. Kenapa nol besar? Karena ini kan hanya drama dan narasi yang dimainkan. Contohnya, yang mereka teliti itu apa? Ya kan? Selama ini kita ini sebenarnya lupa bahwa yang diteliti itu bukan ijazah palsu yang original atau ijazah asli. Tapi yang original juga kan, ya kan? Yang diteliti itu adalah semacam foto atau kopian di sosial media yang di-upload digital, dan ini nggak bisa jadi objek penelitian. Mau pakai peneliti hebat dari manapun udah nggak bisa. Sedangkan kita lihat bahwa penelitian yang ada di Bareskrim, laboratorium forensik itu, yang diteliti adalah ijazah asli Pak Jokowi. Ijazah asli nih, ijazah original, ijazah analog. Yang hasilnya adalah identik dengan ijazah asli, ijazah analog, dan ijazah original 3 teman Pak Jokowi. Ya. Terus yang kedua, dari pembuat ijazah, yaitu yang mengeluarkan ijazah UGM, ya kan, sudah satu-satunya nih yang mengeluarkan hanya UGM, bukan Roy Suryo, bukan Tifa, bukan Rismon, ya kan, mengatakan bahwa itu ijazah asli. Dan ada lagi satu lagi, ya kan, yang membuat kita tambah bingung. Tiba-tiba ijazah ini ada palsunya 2. Ya, 1 dipalsukan sebelum tahun 2005 ketika Pak Jokowi nyalon wali kota Solo, ya kan? Nah, itu dituduhkan UGM yang memalsukan. Kenapa? Mereka menggeruduk UGM, ya kan? Mereka menggugat UGM. Tiba-tiba muncul lagi Bitor Suryadi, entah makhluk ini datang dari mana, ya kan, yang tidak mempunyai bukti, tidak mempunyai fakta-fakta hukum, mengatakan bahwa ijazah ini dipalsukan di Pasar Pramuka tahun 2012. Bukan hanya ijazah, ya kan, termasuk segala macam lah untuk pencalonan gubernur ya. Jadi kan kalau umpama menurut saya harusnya kalau yang mau dipalsukan hanya sekali. Ya kan, tahun 2005 itu. Tahun 2012 itu kan untuk pencalonan gubernur tinggal di copy paste. Gitu. Jadi kembali lagi saya bilang, isu ijazah palsu ini menurut saya sudah game over. Termasuk isu pemaksulan. Ya kan? Karena apa? Isu ijazah palsu ini sudah pernah digugat 2 tahun lalu, hasilnya ditolak oleh pengadilan. Yaitu gugatan di PN Jakarta Pusat dan PN Surakarta. Ya kan? Bahkan ada yang mengeluarkan menuduh ijazah palsu ini sudah dipidana, yaitu Bambang Tri dan juga si Gus Nur, ya kan. Nah, kemarin kawan-kawan, ya kan, bahwa ijazah gugatan Dumas di Mabes Polri itu sudah kandas dengan sendirinya. Karena satu, nggak punya legal standing, nggak punya bukti-bukti yang valid. Terus yang kedua, gugatan tudingan ijazah palsu yang kemarin di Surakarta, di Solo, dan juga di Sleman, itu sudah ditolak atau NO. Ya. Jadi kembali lagi, isu ijazah palsu ini menurut saya udah selesai. Tinggal kita saat ini menikmati drama-drama telenovela, ya kan, baik itu tangis dan tawa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon, dan lain-lain. Jadi kepada masyarakat Indonesia, menurut saya ini udah selesai. Tinggal ini bagian hiburan aja, ya kan. Bagaimana saat ini kita kembali lagi sebagai anak bangsa solid untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk Indonesia maju, ya kan, apalagi kita menjelang ulang tahun yang ke-80 ya. Ya, mungkin dari saya. Oh enggak, itu kewenangan ya, kewenangan PMJ. Kita biarkan Polda Metro Jaya, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa diintervensi. Karena menurut saya tanpa intervensi atau tanpa dorongan kita melihat indikasi pidana-pidana yang terjadi, fakta-fakta hukumnya, ini nggak ada yang bisa mengelak. Gitu. Kalau menurut saya sih tidak mendahului Tuhan ya, ini udah hampir kalau katanya Roy Suryo 11.000 triliun masuk penjara. Ini ya. Jadi intinya bahwa tanpa kita mendesak, ya kan, biarkan saja Polda Metro Jaya memprosesnya dengan baik dan benar.
Mari kita masyarakat sama-sama mengamati, sama-sama mengawasi dengan baik, ya kan. Jadi tidak ada yang nanti mengatakan bahwa ini dikriminalisasi atau ini sengaja disetting, ya kan. Jadi kita serahkanlah kepada Polda Metro Jaya. Ada lagi mungkin teman-teman? Ya, jadi saya mau tambahin ya, bahwasannya Roy Suryo itu telah mengotak-atik ijazah ini sejak 2020, 24 Februari 2020. Ini sudah mengotak-atik ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau dia katakan April 2025 baru meneliti, itu bohong besar. Karena dia akan men-switch kambing hitamnya adalah Dian Sandi. Padahal yang mengupload pertama itu adalah Pak Roy Suryo sendiri. 24 Februari, 25 Februari tahun 2020. Jadi apa dikatakan Bang Sil, 99,90% insya Allah akan jadi tersangka dan masuk penjara. Saya tambahkan boleh? Nah, hari ini kan yang diperiksa sama saya dan Bang Sil, ya, didampingi oleh Ketua Umum sebagai lawyer, juga ada abang kita, Bang Aswan. Jadi menurut saya kasih satu clue, ya, satu aja clue, bahwa sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, ya, itu clear, ya, itu clear. Kemudian seseorang datang memaksakan penelitiannya yang Bang Sil katakan adalah 0. Tetapi saya mengatakan sistem penelitian Roy Suryo CS minus, bukan 0, minus. Kenapa? Dia bukanlah sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan UGM. Jadi yang bisa menyatakan keaslian satu ijazah serta perkuliahan dan akademiknya itu adalah sistem akademik kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Sehingga teman-teman, kita lihat episode ini. Setelah ini kami kembali lagi. Oke, setelah pemeriksaan. Ada tambahan, Ketum? Ya, tambahan satu aja. Soal ijazah Jokowi. Soal ijazah Jokowi ini sudah berakhir. Kita tunggu menantikan penetapan tersangka segera nih, secepat mungkin. Saya percaya penyidik segera menetapkan para tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pemakzulan Dirban itu layu sebelum berkembang.